Halo semuanya, selamat datang di video presentasi mata kuliah Perencanaan Pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan ada Nasta Sabela, Evi Nur Safitri, Sagita Febi Nila Saputri, Lu'lu Alfi Maliha, dan Melinda Salma Putri. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menyampaikan sebuah materi mengenai taksonomi Bloom. Apa sih itu taksonomi Bloom? Simak terus ya videonya. Taksonomi Bloom yang diciptakan oleh Benjamin Bloom yang kemudian dikembangkan oleh Lauren Anderson. Nah, taksonomi Bloom ini diciptakan untuk membantu para pendidik untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan juga kognitif siswa. Nah, adapun klasifikasi tujuan dari taksonomi Bloom ini ada 3. Yang pertama ada kognitif, yaitu membahas tujuan pembelajaran dengan keterampilan intelektual dan juga keterampilan kognitif siswa. Dan yang kedua ada afektif. Nah, afektif ini mengenai tentang sikap, emosi, dan juga apresiasi terhadap apa yang sedang dipelajari. Dan yang ketiga ada psikomotorik, yaitu berhubungan dengan tingkah laku. Nah, kemudian taksonomi Bloom ini memiliki beberapa tingkatan. Yang pertama itu ada mengingat atau remember, yang kedua ada memahami atau understand, yang ketiga ada menerapkan atau apply, yang keempat ada menganalisis atau analyze, yang kelima ada mengevaluasi atau evaluate, dan yang terakhir ada membuat atau create. Nah, pada taksonomi Bloom ini sebelum siswa menguasai tingkatan yang lebih tinggi, maka siswa diharuskan untuk menguasai tingkat taksonomi yang lebih rendah. Nah, untuk taksonomi tingkat yang paling rendah itu relatif sederhana, sedangkan untuk tingkatan yang lebih tinggi itu relatif lebih kompleks. Nah, dalam taksonomi Bloom ini terdapat kata kerja deskriptif yang membantu para pendidik untuk menyelaraskan dengan tingkatan Bloom. Nah, contohnya itu ada menggambarkan urutan, nama, dan menghafal. Nah, tujuannya itu untuk mengingat tingkat menjelaskan, meringkas parafrase yang dibahas itu selaras dengan pemahaman. Lalu untuk yang terakhir yaitu rincian, menghitung, terus ada membagi, dan model itu selaras dengan kritik dan penilaian yang dianalisis yang diselaraskan dengan tingkat evaluasi dan hasil selaras dengan tingkat kognitif teratas. Taksonomi Bloom merupakan suatu prinsip dasar mengenai tujuan pendidikan. Di dalam taksonomi Bloom terdapat 3 ranah, yaitu adalah ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Kita akan membahas ranah kognitif terlebih dahulu. Di dalam ranah kognitif ini yaitu meliputi kemampuan menyatakan kembali suatu konsep atau prinsip yang telah dipelajari yang berkenaan dengan kemampuan berpikir, kompetensi memperoleh pemahaman, pengenalan, pengetahuan, konseptualisasi, penentuan, dan penalaran. Di dalam ranah ini dibagi menjadi 6 tahapan. Yang pertama adalah knowledge atau pengetahuan. Pada jenjang ini, itu menekankan pada kemampuan untuk mengingat kembali materi yang telah didapat dan dipelajari. Jenjang ini merupakan jenjang yang paling dasar namun menjadi syarat untuk jenjang selanjutnya. Yang kedua adalah pemahaman atau comprehension. Pada jenjang ini yaitu dituntut mengenai kemampuan untuk memahami materi tertentu. Pada jenjang ini peserta didik dituntut untuk menjawab pertanyaan dengan menggunakan kata-kata mereka sendiri. Kemudian yang ketiga adalah penerapan atau application.
Jenjang ini itu menekankan pada kemampuan untuk menerapkan informasi yang telah didapatkan pada situasi yang nyata. Jenjang ini peserta didik dituntut untuk menerapkan informasi atau materi yang telah mereka dapatkan sebelumnya pada situasi yang baru yang belum pernah mereka dapatkan atau yang belum pernah mereka dapatkan. Kemudian yang keempat adalah analisis atau suatu jenjang yang menekankan pada kemampuan untuk menguraikan informasi-informasi menjadi bagian-bagian yang lebih rinci. Pada hal ini, peserta didik dituntut untuk menguraikan informasi-informasi yang telah didapatkan sebelumnya menjadi bagian-bagian seperti menemukan hubungan sebab akibat, menemukan asumsi, serta membedakan antara fakta dan opini. Kemudian yang kelima adalah sintesis. Sintesis ini itu adalah jenjang di mana ditekankan kemampuan untuk mengintegrasikan bagian-bagian yang terpisah menjadi sesuatu informasi atau suatu hal yang padu. Kemudian yang keenam adalah evaluation, yaitu adalah jenjang yang menekankan kemampuan untuk menilai manfaat suatu benda atau hal dengan tujuan tertentu berdasarkan suatu kriteria yang jelas. Yang ketiga merupakan nilai. Nilai adalah sesuatu untuk menunjukkan nilai yang dianut, untuk membedakan apa yang baik dan buruk sesuai dengan apa yang telah dicerminkan oleh perilaku. Yang keempat ialah organisasi, di mana kemampuan untuk membentuk suatu sistem nilai atau budaya organisasi dengan cara menyeimbangkan perbedaan yang ada. Yang kelima ialah karakteristik. Karakteristik merupakan kemampuan untuk mengendalikan perilaku agar dapat memperbaiki hubungan interpersonal, intrapersonal, serta sosial. Yang selanjutnya ialah ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik dibagi menjadi 5. Yang pertama ialah imitasi. Dalam imitasi ini, siswa dapat menirukan suatu gerakan, tapi masih secara umum, jadi tidak sempurna. Yang kedua ialah manipulasi. Di dalam manipulasi ini, siswa sudah dapat mengikuti suatu petunjuk-petunjuk, tidak hanya tingkah laku saja. Yang ketiga ialah presisi. Respon-respon terhadap sesuatu lebih terkoordinasi dan kesalahan-kesalahannya dibatasi pada tingkat minimum. Yang keempat ialah artikulasi, menekankan koordinasi suatu gerakan atau rangkaian gerak untuk mencapai sesuatu yang diharapkan. Yang kelima ialah naturalisasi, di mana gerakannya minimal harus menggunakan fisik dan psikis.